wa nastahdihi wa natubu ilaih. Sebagai hambanya kita menyanjungnya, kita meminta pertolongan kepadanya, kita memohon ampunan kepadanya, kita memohon petunjuk juga kepadanya, serta kepadanya kita bertaubat. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari diri yang buruk dan dari amal-amal yang buruk pula. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah Ta'ala berikan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Syukran. Dan barang siapa yang Allah Ta'ala sesatkan, maka tidak ada seorang pun jua yang dapat menunjukinya. Nashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, melainkan Dia Allah Ta'ala semata. Dia yang esa dan tidak ada sekutu untuknya dengan sesuatu apapun jua. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bersaksi pula bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Semoga rahmat dan keselamatan Allah Ta'ala limpahkan kepada beliau. Rahmat dan keselamatan semoga Allah limpahkan kepada keluarganya beliau. Rahmat dan keselamatan semoga terlimpah untuk para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Dan semoga rahmat beserta keselamatan Allah limpahkan kepada siapapun yang mau mengikuti mereka dengan baik hingga kiamat kelak. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai sekalian mukmin, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Janganlah kalian meninggal kecuali kalian sebagai muslim. Para tamu Allah, dhuyufur rahman, ana ulang, ayyuhadz dhuyufur rahman, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita sampaikan pujian dan sanjungan untuk Allah Jalla wa'ala semata yang telah menghadirkan kita untuk berada di rumahnya Baitullah Al-Ikhlas, untuk kita menyatukan hati kita dengan rumah Allah, mu'allakun bil masajid. Karena seseorang yang akan Allah berikan naungan kelak di hari kiamat, salah satunya adalah seseorang yang hatinya selalu dikaitkan dengan rumah Allah. Sekaligus di dalam rumah Allah ini kita bisa bersilaturahim. Taib. Terakhir pertemuan kita itu sampai pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu adalah ayat yang kelima
dari surat yang pertama kalau basmalah dimasukkan di ayat yang pertama, yang intinya, yang maknanya adalah mengkhususkan ibadah hanya kepada Allah Ta'ala semata, ini tauhid, dan juga mengkhususkan minta tolongnya kepada Allah Ta'ala semata. Taib. Kita masuk di bab selanjutnya, yaitu Ista'in billahi wahdah. Di dalam kitab judulnya minta tolonglah kepada Allah Ta'ala semata. Itu masih ada korelasi dengan surat yang pertama Al-Fatihah ayat yang kelima, wa iyyaka nasta'in. Antum yang megang kitab dan sudah punya arba'in, siap-siap. Judul dari pembahasan kita pagi ini adalah Ista'in billahi wahdah, yang sudah download, yang artinya minta tolonglah apa di situ? Kepada Allah Ta'ala semata. Iya. Ini merupakan judul sekaligus itu adalah merupakan potongan hadis, ya. Itu merupakan potongan hadis, dan itu juga merupakan salah satu dari pelajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada putra paman beliau. Siapakah paman beliau? Abbas radhiyallahu an. Dia punya dua putra laki-laki, satu Abdullah, yang kedua adalah Fadl. Yang dinasehati oleh Rasulullah SAW adalah yang Abdullah bin Abbas. Ummahat, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya arba'in bisa langsung dibuka di arba'in nomor hadisnya 19, ya. Ini untuk memudahkan aja. Nomor hadis berapa? 19, ya. Yang sudah punya downloadan arba'in, pokoknya setiap saya hadir diusahakan memegang arba'in, karena walaupun tidak menyeluruh hadisnya, tetapi paling tidak ada 42 hadis di situ yang bisa kita jadikan sebagai acuan. Selain Quran terjemah tentu, dan kitab yang ada. Kitabnya bisa di-download. Kitab itu adalah Jalan Golongan yang Selamat, ya. Minta tolong dibaca hadis arba'in nomornya 19. Silakan. Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, suatu saat saya berada di belakang Nabi SAW, maka beliau bersabda, wahai Ananda, saya akan mengajarkan kepadamu 4 perkara. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Dia akan selalu berada di hadapanmu. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jika kamu memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Cukup, makasih. Itulah hadis, itulah potongan hadis para tamu Allah di dalam kitab Arba'in An-Nawawi, ditempatkan oleh penulis kitab Al-Imam An-Nawawi, yang beliau adalah salah seorang ulama besar yang mengikuti madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dikatakan
An-Nawawi karena dia lahir di desa Nawa di Damaskus, Suriah. Lahir tahun 631 Hijriah, meninggalnya 676 Hijriah. Tadi di dalam hadis nomor 19 itu merupakan cerita dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, dari cerita dari beliau. Kata beliau, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari saya dibonceng oleh Nabi. Bapak Ibu pernah boncengin buah hati? Bapak Ibu pernah rihlah jalan-jalan dengan buah hati? Inilah yang dimanfaatkan oleh Rasulullah SAW. Sekalipun tidak diminta memberikan nasihat, beliaunya memberikan nasihat. Dan hadis terkait dengan sekalipun tidak diminta nasihat tapi beliaunya memberikan nasihat sangat banyak sekali. Jadi tanpa menunggu diminta untuk memberikan nasihat, Rasulullah SAW memberikan nasihat. Taib ya. Maka beliau katakan, ya hulam, inni u'allimuka bi kalimatin. Hadisnya begitu. Wahai ananda, wahai anak muda, wahai anak yang beranjak menuju remaja, begitu. Saya ingin mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Ya. Sebentar. Apa di? Tapi lagi ngajar. Kata Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas yang pertama, ayat apa hadisnya berbunyi, ihfadillaha yahfadka. Ada 4. Jagalah Allah, nanti kamu dijaga oleh Allah. Itu pertama. Apa yang antum para tamu Allah ambil? Kata apa itu? Kata kerja apa di situ? Perintah. Tapi bentuknya kata apa tadi? Ihfad, dari kata hafidho yahfadu. Apa itu? Menjaga. Nasihatnya Rasul kepada tadi adalah jagalah Allah. Yang dijaga bukan Allah, para tamu Allah. Yang dijaga apa? Agamanya Allah. Jagalah Allah, nanti hidupmu dijaga oleh Allah. Sama enggak dengan ini? Padanan katanya, tolonglah Allah, nanti kamu ditolong sama Allah. Sama kira-kira? Sama atau enggak? Sama. Coba antum baca suratnya 47 ayatnya 7. Coba. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi ada satu korelasi para tamu Allah. Tadi bentuknya kata kerja perintah. Jagalah Allah, nanti kamu dijaga oleh Allah. Kalau surat 47 ayat 7 surat Muhammad itu tidak ada unsur perintah, kalimat berita. Jika kalian orang mukmin menolong agama Allah, nanti Allah akan menolongmu. Saya tunjukkan ayatnya sekarang para tamu Allah yang nadanya perintah, gitu aja deh. Mukmin diperintah oleh Allah untuk menjadi apa?
penolong agamanya Allah. Kalau soal mau menolong dan tidak itu kembali ke masing-masing akhirnya. Tapi intinya dalam ayat ini Allah Ta'ala menyuruh kita untuk menolong agamanya Allah. Salah satunya tentu adalah bagaimana kita mentauhidkan ibadah kita. Dan tema kita masih ada korelasi dengan persoalan tauhid. Ibadah tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah semata kita ibadah, itu tauhid. Kepada Allah semata kita minta tolong, itu juga tauhid. Jadi salah satu bentuk menolong agamanya Allah ketika kita dalam beragama mentauhidkan Allah. Ini ayat tentang perintah seluruh mukmin supaya mau menjadi penolong agamanya Allah. Suratnya 61 As-Saff, ayatnya terakhir ayat 14. Wahai orang-orang beriman, monggo. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah, sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikutnya yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Cukup, makasih. Dikatakan dalam ayat tadi pengikut setianya Isa itu responsif. Bahasa Arabnya al-hawariyun. Jadi ketika mendapatkan sebuah panggilan dari Rasulnya, al-hawariyun kemudian responsif, kami siap. Jadi untuk mentauhidkan Allah, untuk menolong agama Allah, siap. Itulah pesan pertama dari seorang Rasulullah SAW kepada putra paman beliau. Pesan kedua, pelajarannya, ihfadillaha tajidhu tujahaka. Nak, jagalah Allah, nanti kamu nggak pakai nantilah, jagalah Allah, kamu akan mendapati Dia di hadapan kamu. Maksudnya apa? Orang yang menolong, menjaga agamanya Allah itu diawasi, diperhatikan, ditolong, didengar oleh Allah. Ahlussunnah wal Jamaah tidak setuju dengan manunggaling kawula Gusti. Udah nggak tahu itu bahasa orang Jawa itu. Mertua antum yang tahu manunggaling kawula Gusti. Islam Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengenal wihdatul wujud. Allah bersemayam dalam diri kita, enggak. Tetapi bukan zat. Allah itu penglihatannya, penjagaannya, pendengarannya, ilmunya, kebersamaannya kepada orang yang menolong agamanya Allah. Maka orang yang menolong agamanya Allah, orang yang mentauhidkan Allah, itu hidupnya yakin kalau dirinya bakal dijaga, dilindungi, dimenangkan oleh Allah. Tidak ada kekhawatiran, sekalipun awalnya khawatir. Anak ulang kata itu, sekalipun proses awalnya khawatir. Tetapi lambat laun dia punya satu kekuatan, bahwa tidak mungkin dengan saya menolong agamanya, saya mentauhidkan Allah, Allah tidak akan menolong diri saya. Tidak mungkin.
Itulah yang ada, mindset itu yang ada di dalam dirinya dua Nabiullah Musa dan Harun ketika akan apa? Mendakwai siapa? Fir'aun. Karena Musa dan Harun awalnya takut kalau gitu, kalau Fir'aun akan bersikap apa? Melampaui batas. Tapi kemudian Allah sampaikan, kamu gak usah takut, saya bersama kalian berdua. Bukan kebersamaan secara zat, artinya ilmunya Allah, ru'yatuhu penglihatannya Allah, sam'uhu pendengarannya Allah, semuanya melekat pada orang yang ditolong. Gitu. Antum baca suratnya 20, ayatnya tak kasih lengkap aja lah pagi ini. 43, 44, 45, 46. Pendek-pendek, nggak usah ngeluh. Panjang bener Ustaz, nggak usah. Pendek-pendek, tenang aja. Nggak takutnya gini Ustaz, kok 4 ayat pendek-pendek, tenang aja. Yuk silakan. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, karena dia benar-benar telah melampaui batas. Itu ayat 43, 44. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Tidak ada orang, maaf, kayaknya belum ada orang di negeri antah berantah ini yang mengatakan seperti Fir'aun, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Tidak ada. Tidak ada. Yang ngomong itu cuma Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Itu saja Allah memerintahkan kepada Musa dan Harun untuk ngomong dengan Fir'aun dengan kata-kata yang kata-katanya layyinun, lemah lembut. Gak ada kata TOLOL, gak ada. Benar, gak ada. Sebagaimana orang antah berantah, kata BANGSAT gak ada. Gak ada. Pokoknya kata-kata jelek, kaulun sayyi'un gak ada. Gitu. Jadi saya termasuk pengikut orang yang kalau ingin mendakwai siapapun pemimpin yang tidak baik, dakwailah dengan cara yang santun. Ya. Taib, ayat 45 sekarang. Keduanya berkata, ya Tuhan kami, sungguh kami khawatir dia akan menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas. Ini naluri kemanusiaan yang ada pada diri Musa dan Harun, yang dia mengatakan, nanti kalau dia melampaui batas gimana Allah? Lah inilah puncaknya sekarang. Kekhawatiran pasti ada. Itu sifat naluri manusia secara nativis, bakat dasar seperti itu. Siapapun. Tapi sekarang Allah kuatkan dengan ayat 46. Silakan. Dia Allah berfirman, janganlah kamu berdua khawatir, sesungguhnya aku bersama kamu berdua, aku mendengar dan melihat. Ini yang menguatkan. Makanya orang yang bertakwa, orang yang baik, orang yang tauhid, kata Allah bersama dengan orang-orang yang tadi takwa, baik, tauhidnya bagus. Allah bersama, bukan kebersamaan secara zat, tapi pendengarannya, ilmunya dijaga. Mereka yang mutakin. Taib. Jadi jangan khawatir. Suratnya 16, ayatnya terakhir.
An-Nahl ayatnya 128. Coba, sesungguhnya Sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat. ini dalil. Taib. Kemudian masuk ke materi tadi. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, minta saja ke Allah. Kalau kamu minta, minta saja ke Allah. Jangankan untuk perkara yang besar, perkara yang kecil remeh-temeh saja, sampai tali sendal yang putus, itu mintanya kepada Allah. Kalau kamu minta, minta saja kepada Allah. Ini tauhid. Jangan minta kepada yang lain. Kemudian wa idzasta'anta fasta'in billah. Yang keempat, nasihat yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada putra paman beliau, kalau kamu minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Sepertiga dari isi Al-Quran adalah tauhid. Maka surat Al-Ikhlas merupakan sepertiga dari Al-Quran. Di dalam surat Al-Ikhlas ada kalimat Allahus Somad. Allah itu tempat bergantung. Kalau minta, minta ke Allah. Tadi kalau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Taib. Kemudian dilihat di kitab penjelasan lebih lanjut. Yaqulu al-Imam An-Nawawi wal Haytami fi tafsiri hadzal hadis ma khulasatuhu. Dalam menjelaskan hadis tadi ada 4 pelajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada putra paman beliau Al-Imam An-Nawawi dan Al-Imam Al-Haytami. Al-Imam Al-Haytami itu adalah lahir tahun 1503 dan wafatnya 1566. Ketika menjelaskan akan hadis tadi, secara ringkas beliau sampaikan, idza talabtal i'anata ala amrin min umuri dunya wal akhirah fasta'in billah. Pelajaran pertama dari 2 imam tadi, ketika kamu menginginkan pertolongan untuk urusan dunia dan akhirat, maka minta tolonglah kepada Allah, jangan kepada yang lain. Taib. Ana tunjukkan salah satu hadisnya yang tentang sesuatu yang ini disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Silakan untuk ditulis. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman.
Aisyah mengatakan, salullaha kulla syai'in hatta syi'a afan. Mintalah kalian kepada Allah segala sesuatu hatta syi'a, hingga tali sendal sekalipun. Jangankan handphone, jangankan iPhone, tali sendal aja minta kepada Allah. Jadi perkara yang remeh-temeh saja minta kepada Allah. Taib. Kemudian seorang ulama besar, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, di dalam kitab salah satu karya beliau, Jami'ul Ulumi wal Hikam, beliau mengatakan, wa kana ba'dus salafi yas'alullaha fi salatihi kulla hawaijihi hatta milha ajinihi wa alfa syatihi. Yang artinya, sebagian salaf dahulu, sebagian para salaf meminta kepada Allah di dalam solatnya. Jadi dahulu para salaf itu meminta kepada Allah di dalam solatnya. Kulla hawaijihi, seluruh kebutuhan hidupnya. Hatta milha ajinihi, hingga garam. Al-milhu itu garam. Hingga garam untuk membuat adonan. Wa alfa syatihi, sampai tali untuk kambing, tali yang untuk mengikat di apa? Lehernya kambing. Di waktu apa tadi? Solat. Makanya ketika solat, di waktu sujud, terus fi tuburis solah, di penghujung solat. Kapan itu? Sebelum salam, minta kepada Allah. Ketika sujud, minta kepada Allah. Ustadz, sulit? Enggak. Nanti ketika sholat sunat rawatib. Karena ketika sholat yang wajib, antum mesti patuh dengan imam. Enggak boleh jadi al-ma'mum wal-ngayeliyu, enggak boleh. Imam sudah bangkit berdiri, antum masih sujud, terus itu namanya al-ma'mumul ngayeliyu, itu tuh. Ya. Tidak boleh. Banyak momen antum ketika sholat sunat rawatib itu disampaikan itu oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Kemudian di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibban rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Albani memandang hadis ini sahih. Rasulullah SAW sampaikan, idza tamanna ahadukum falyukthir fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla. Yang artinya, ketika salah seorang dari kalian menginginkan sesuatu kepada Allah, fal yuksir, ngomong sing akeh, perbanyaklah mintanya. Gitu. Idza tamanna ahadukum fal yuksir. Ndak ada di kitab. Oh, ini tak jelasno dhewe kok sampean golek di kitab ndak aduh lah. Nanti. Ya. Saya ulang, ketika salah seorang dari kalian
menginginkan sesuatu kepada Allah, fal yuksir, perbanyak. Fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla, karena ia sedang meminta kepada Rabb azza wa jalla. Jadi mintanya kepada Allah, jangan yang lain. Maka tadi dikatakan dalam hadisnya, fa idza sa'alta fas'alillah, gitu. Apa saja, mau minta makan, minta minum, minta pakaian, minta petunjuk, minta ke Allah, gitu. Yuk hadisnya arba'in, tolong dibaca. Hadis arba'in nomornya 24, itu tentang hadis qudsi. Silakan. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku telah menetapkan haramnya kezaliman itu di antara kalian. Terus, maka janganlah kalian saling berlaku zalim. Wahai hambaku, semua kalian adalah sesat kecuali siapa yang aku beri hidayah. Terus, maka mintalah hidayah kepadaku. tuh, ini tauhid ya. Maka mintalah hidayah kepadaku. Lanjut. Niscaya aku akan memberikan kalian hidayah. Terus, wahai hambaku, kalian semuanya kelaparan, kecuali siapa yang aku berikan kepadanya makanan. iya. Maka mintalah makanan kepadaku, niscaya aku berikan kalian makanan. Syukran. Terus, masih ada lagi. Ojo madek sik no. Wahai hambaku, Iya. kalian semua telanjang, kecuali siapa yang aku berikan kepadanya pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku berikan kalian pakaian. Iya. Wahai hambaku, kalian semuanya melakukan kesalahan pada malam dan siang hari, dan aku mengampuni dosa semuanya. Maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni. Cukup, makasih. Walaupun masih ada lagi hadisnya. Intinya, dari urusan pakaian, urusan minuman, urusan makanan, bahkan tadi kata Aisyah, sampai tali sendal yang putus saja mintanya ke Allah, gitu. Taib. Anak ulang. Al-Imam An-Nawawi ada di dalam kitab, silahkan. Dan Al-Imam Al-Haytami rahimahumallahu ta'ala mengatakan, idza talabtal i'anata ala amrin min umuri dunya wal akhirah fasta'in billah. Kalau kau minta pertolongan dalam urusan dunia dan akhirat, minta tolonglah kepada Allah, jangan kepada yang lain. Ini tauhid. La siyama fil umuri allati la yaqdiru 'alaiha ghairullah. Apalagi untuk urusan yang selain Allah tidak mampu kecuali Allah semata. Anak ulang. Apalagi untuk perkara, untuk urusan yang selain Allah itu tidak mampu kecuali Allah Ta'ala semata. Contoh, rizki hanya Allah yang mampu. Contoh, yang menurunkan hujan hanya Allah. Yang bisa menghentikan hujan ya Allah, tidak bukan orang perempuan yang pakai ngentong-ngentong. Enggak. Inilah bahayanya masyarakat kita, masyarakat antah berantah, masih ada mindset seperti ini. Ini yang berbahaya.
mencampur adukkan antara tauhid dengan syirik. Contoh, sesuatu yang pada dasarnya itu wilayahnya Allah, masyarakat kita meyakini bahwa itu ada campur tangan juga makhluknya. Jadi tidak heran kalau urusan kapan hujan dihentikan, minta tolongnya kepada tadi. Boleh minta tolong kepada manusia, tapi caranya syar'i. Apa caranya? Manusia tadi berdoa kepada Allah, ya Allah turunkanlah hujan, ya Allah hentikanlah hujan. Berdoa kepada Allah, bukan dengan melakukan ritual-ritual yang bertentangan. Karena Rasulullah SAW pernah diminta oleh orang Arab Badui, karena kondisinya kekeringan, kemudian ketika khutbah orang Arab Badui minta supaya Allah menurunkan hujan, dan minta Rasul berdoa saat itu juga. Tapi ketika hujan deras, banjir, minta lagi kepada Rasul, ya Allah harta binasa, rumah habis, minta kepada Allah, minta kepada Rasul. Rasul minta kepada Allah dalam doanya untuk menghentikan hujan. Dan itu diperbolehkan. Yang tidak ada itu adalah sudah mintanya tidak kepada orang yang soleh, cara-caranya tidak soleh. Ini yang tidak dibenarkan. Baik. Ya, contoh kasyifa'il maradi ada di dalam kitab, seperti menyembuhkan penyakit. Rasul Allah itu salah satu namanya adalah Asy-Syafi. Masih poin yang pertama, ada kan di situ? Kasyifa'il marad. Allah itu salah satu namanya adalah apa? Asy-Syafi, Maha Penyembuh. Makanya salah satu yang diajarkan oleh Anas bin Malik, nama kunyahnya adalah Abu Hamzah radhiyallahu anhu. Anas bin Malik pernah didatangi oleh dua sahabat yang kemudian beliau mengatakan, saya pernah melihat Rasulullah SAW itu ketika beliau meruqyah dengan mengucapkan Allahumma rabban nasi, terus adhibil ba'sa washfihi antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Itulah yang dibaca. Jadi minta kesembuhan kepada Allah. Tetapi bolehkah ikhtiar dengan ke dokter? Ya boleh, tidak salah. Tawakal itu tidak menghilangkan usaha. Yang tidak boleh adalah meyakini bahwa usahanya itu adalah merupakan satu-satunya yang memberikan kesembuhan. Itu yang tidak boleh. Tapi usaha boleh dengan jalan yang tidak diharamkan menurut syariat. Taib. Ini doanya, inilah mindsetnya Ibrahim alaihi salam. Apa itu? Apabila aku sakit maka dia yang, apa itu bahasa Arabnya di Al-Quran? Wa idza maritu fahuwa. Surat apa itu? Apa? Asy-Syu'ara ayat berapa? Berapa? 80 aja deh. Yo baca Mas. Surat 26 Asy-Syu'ara ayatnya 80. 8-nya dibuang. Nah, aku seneng ngaji begini tuh enak ini kalau udah pinter-pinter ya. Ya Mas. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Ya. Dan apabila aku sakit, wa idza maridtu fahuwa yashfin, maka dia yang menyembuhkanku. Boleh dengan meruqyah membaca ayat-ayat Allah, boleh datang kepada dokter yang secara kauni, apa tuh kauni? Secara ilmiah, bahwa itu adalah secara ilmiah itu
bisa menjadi wasilah untuk kesembuhan, dan itu dibenarkan. Taib, ya. Ana tunjukkan. Yuk, ini berbicara tentang tadi Allah itu baik. Kemudian ada satu hadis. Silakan untuk ditulis ini hadisnya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, ya. Rasulullah SAW bersabda, likulli da'in dawa'un. Ini hadisnya sahih. Semua penyakit ada obatnya. Semua penyakit ada obatnya. Fa idza usiba dawa ad-da'i bara biidznillah. Jika sesuai antara penyakit dan obatnya, jika sesuai antara penyakit dan obatnya, maka akan sembuh dengan izin Allah. Gitu. Kemudian hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, ini hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari. Ma anzalallahu ta'an illa anzala lahu shifaan. Ma anzalallahu ta'an illa anzalalahu shifaan. Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit melainkan Allah juga menurunkan obatnya. Tidaklah Allah menurunkan satu penyakit kecuali Allah atau melainkan Allah juga menurunkan obatnya. Ada satu penyakit yang gak ada obatnya, apa? Penyakit apa? Antum gak usah ketawa, dah gak apa-apa. Antum lihat ke Ana bilang tua pun Ana juga rela kok, gak apa-apa kok. Bener. Dan memang itu hadisnya. Itu hadisnya. Penyakit itu kecuali penyakit tua, ya kan? Itu hadisnya. Maka Rasulullah sampaikan ketika bertanya kepada sahabatnya, wahai hamba Allah, ya ibadallah, tadawaw fa innallaha lam yadha' da'an illa wada'alahu shifaan ghairu da'in wahidin. Kalau ya Rasulullah, wa ma huwa al-haram, yaitu pikun, apa? Yaitu tua. Taib. Tadi yang pertama adalah contoh memohon kesembuhan dari penyakit. Tadi surat 26 ayat berapa tadi? 80, ya. Kemudian wa talabir rizki, mencari rizki, mintanya juga kepada Allah. Taib gitu. Mintanya juga kepada Allah. Seperti yang antum baca ketika subuh. Dalam doa zikir pagi itu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Taib. Antum baca Al-Qur'annya surat 29 ayatnya 17. Ya.
Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala, dan kamu buat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Maka mintalah rezeki dari Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Ayat ini menjadi satu kesatuan, minta rezeki kepada Allah tapi juga beribadah mengesahkan Dia. Jadi mutlak, tidak bisa tidak. Minta kesembuhan hanya ke Allah, tidak boleh ada nuansa kesyirikan. Minta rezeki juga kepada Allah, tidak boleh ada nuansa kesyirikan. Kemudian yang ketiga contohnya wal hidayah, minta petunjuk pun juga kepada Allah, sebagaimana dalam surat yang pertama ayat berapa? Ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Taib. Anda lanjutkan, fahiya mimma ukhtussa biha wahdah, perkara-perkara itu adalah yang dikhususkan untuk Allah Ta'ala semata. Taib. Yang kedua, di dalam kitab antum lihat tadi pertama perkataan Imam An-Nawawi dan Al-Imam Al-Haytami. Yang kedua disampaikan oleh penulis kitab Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, man arada hujjatan fal Qur'anu yakfihi. Barang siapa yang menginginkan hujjah, argumen itu, maka Al-Quran cukup untuknya. Anak ulang, siapa yang menginginkan hujjah, argumentasi, dalil, maka Al-Quran cukup untuknya. Dibaca, difahami, dihafalkan, maka itu akan menjadi hujjah untuknya. Karena Quran itu bisa menjadi penolong, Quran juga bisa menjadi musuh. Tergantung. Anak ulang kata itu. Al-Quran akan bisa menjadi penolong, Al-Quran akan bisa jadi musuh. Siapa yang penolong? Siapa yang akan ditolong oleh Al-Quran? Yang pasti yang membaca, yang memahami, yang mengamalkan, yang menghafalkan. Siapa musuhnya? Pasti yang tidak mengesahkan Allah, yang tidak membacanya, dan seterusnya. Antum baca Arba'in. Yo. Nomor hadisnya 23, yang punya Arba'in dibuka. Silakan. Dari Abu Malik Al-Harithi bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iya. bersuci sebagian dari iman. Terus. Alhamdulillah dapat memenuhi timbangan. Subhanallah dan alhamdulillah dapat memenuhi antara langit dan bumi. Terus. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti, Al-Quran dapat menjadi saksi yang meringankanmu atau yang memberatkanmu. Cukup, makasih. Itu dalilnya. Quran akan dapat meringankanmu, tetapi juga dapat memberatkanmu. Quran akan bisa menjadi penolongmu, tapi juga akan bisa tidak menolongmu. Maka argumen, dalil, mukmin adalah Al-Quran. Taib, lanjut, lihat yang nomor 2. Waman arada mughithan fallahu yakfihi. Siapa yang menginginkan penolong, pertolongan, maka Allah cukuplah untuknya. Anak ulang, waman arada mughithan fallahu yakfihi. Siapapun yang membutuhkan pertolongan, maka Allah cukup untuknya. Ketika suasana genting, suasana yang sangat genting, mencekam, Rasulullah itu masuk ke dalam tenda.
Kemudian menengadahkan kedua tangannya ke langit menghadap kiblat, sampai-sampai saking seriusnya ridaknya Rasul, sorban beliau jatuh. Maka kemudian diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dipasangkan kembali di pundak beliau. Ini takzimnya seorang sahabat. Peristiwa apa itu? Ketika perang Badar. Ketika perang Badar, pasukan Islam jumlahnya lebih kecil dibanding pasukan musyrik kafir. Pasukan Rasul hanya 300 lebih 10 mereka para sahabat. Kafir musyrik tidak, 1000. Jadi 3 banding 1. Secara di atas kertas pasti kalah. Tapi ternyata tidak. Rasulullah masih punya Allah. Dia berdoa, jadi sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Kekuatan itu ada, minta ke Allah. Dalam suasana itu, sampai-sampai ketika Rasul minta, saking seriusnya Abu Bakar mengatakan, kafa munasyidatuka, cukuplah doamu wahai Rasul kepada Tuhanmu. Sayanjizulaka ma wa'adaka, Allah akan mengabulkan untukmu Rasul apa yang dia janjikan untuk kamu. Saking seriusnya, maka kemudian turun surat yang ke-8 ayatnya 9. Antum baca. Itu peristiwa perang apa? Badar. Ditolong oleh berapa? 1000 malaikat. Silakan Mas. Ini minta tolong kepada Allah, istighosah, berdoa kepada Allah. Surat 8 ayatnya 9. Monggo. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sungguh aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Inilah yang terjadi, sesuatu yang tidak mungkin menurut akal sehat kita, tapi ternyata Muhammad SAW, Rasul kita, berdoa kepada Allah untuk diberikan pertolongan lewat istighosah namanya. Istighosah itu memohon kepada Allah untuk dihilangkan mara bahaya kesulitan. Beda dengan isti'anah. Istighosah lebih kepada kekalutan, kefakiran, mara bahaya dan lain sebagainya. Seperti kemarin kita Indonesia kena wabah pandemi Covid, itu istighosah, minta kepada Allah. Taib, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kenapa? Allah, dia minta kepada Allah. Yang kedua, suratnya 3, 173. Surat Ali Imran ayat 173. Silakan. Yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah pada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan Dia sebaik-baiknya pelindung. Sekran. Yang selanjutnya masih poin yang kedua. Waman arada wa'idhan fal mautu yakfihi. Barang siapa yang menginginkan nasihat, maka kematianlah yang cukup untuknya sebagai nasihat. Dikatakan oleh Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an, silakan untuk dicatat. Dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, kafa bil mauti wa'idhan, kata Rasul. Kafa bil mauti wa'idhan, cukuplah kematian sebagai nasihat.
Iya. Selanjutnya dilihat kembali poin yang kedua yang disampaikan oleh beliau penulis kitab, wa lam yakfihi syai'un min dalika fa innan nara takfihi. Hati-hati nih, barang siapa yang belum cukup dengan itu semuanya, Quran sebagai hujjah, sebagai dalil, argumen, kemudian Allah sebagai penolong, kematian sebagai nasihat, siapa yang tidak cukup, belum cukup dengan itu semuanya, fa innan nara takfihi, maka nerakalah yang cukup untuknya. Taib. Selanjutnya poin ketiga, yaqulu asy-syaikhu Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu taala fil Fathir Rabbani, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Siapakah dia? Ana tunjukkan dulu. Dia lahir tahun 1077, meninggal tahun 1166. Ana ulang. Dia adalah lahir tahun 1077, meninggal tahun 1166. Hijriyahnya adalah, tadi Masehi, Hijriyahnya adalah 471 Hijriyah di desa Cailan. Taib, ana tunjukkan pujian beliau dari para ulama. Yang pertama, Al-Imam Adz-Dzahabi. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala, salah satu karyanya adalah kitab Al-Kabair, ya. Syekh Abdul Qadir Jailani adalah Asy-Syaikhul Imamul Alim Az-Zahid Al-Arif Al-Qudwah, Syekhul Islam Ilmul Auliya. Beliaunya adalah seorang syekh, seorang imam, alim, orang yang zuhud, seorang yang bijak, seorang teladan, dan berjuluk Syekhul Islam. Kemudian adalah pemahaman yang diikuti oleh Abdul Qadir Jailani adalah madhab Hambali, disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdillah. Abdul Qadir Jilani minas solihin, beliau termasuk orang yang solih. Wa minal Hanabilah, dia termasuk ulama dari kalangan madhab Hambali. Tetapi disayangkan oleh Syekh Abdul Aziz, walakin an-nasu akafu ala qabrih wa ghulau fihi wa da'awhu min dunillah wa huwa la yardu bidzalik. Ini antum fahami ini. Disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdillah bahwa Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah adalah seorang hamba yang salih, mengikuti madhabnya madhab Hambali. Hambali itu adalah lahir tahun 80 Hijriah,
meninggal tahun 150 Hijriah. Itu mazhab yang pertama. Akan tetapi walakin annasu akafu ala qabrih, akan tetapi disayangkan sebagian manusia iktikaf di kuburnya. Sangat disayangkan. Jadi melihat ulama besar soleh kemudian mereka dielu-elukan. Mereka iktikaf di kuburnya wa ghalau fihi, bahkan mereka berlebih-lebihan kepadanya, wa da'auhu, bahkan mereka juga memohon kepada dia. Min dunillah, tidak memohon kepada Allah. Wa huwa la yarda bidzalik, beliau sendiri tidak ridho dengan hal itu. Itu. Jadi demikian taib ya. Yuk, Anda lanjutkan tadi. Apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Anda tunjukkan tadi supaya antum melihatnya secara utuh, tidak sebagaimana yang ada di masyarakat antah berantah ya. Dia seorang ulama yang baik, hamba Allah yang soleh, teladan, arif, bijak. Dia ikut madhab Hambali tadi dikatakan demikian. Tetapi sebagian orang iktikaf di kuburnya, kemudian berlebih-lebihan di kuburnya, memohon dengannya di kuburnya, tidak kepada Allah, dan dia tidak ridho dengan itu semuanya. Taib. Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan salullah, lihat di poin yang kedua, poin yang ketiga, mintalah kalian kepada Allah, wala tas'alu ghairahu. Ini kata Syekh Abdul Qadir Jilani, janganlah kalian minta kepada selain Allah. Ista'inu billah, kata beliau, minta tolonglah kalian kepada Allah. Wala tasta'inu bi ghairih, kata beliau, janganlah kalian minta tolong kepada selain Allah. Apa ini bukan soleh namanya? Jadi beliau tidak mengajarkan untuk hulu berlebih-lebihan. Beliau tidak ingin kuburannya dielu-elukan. Gak beda dengan Lata. Lata itu dulunya orang soleh. Jadi sudah jadi kebiasaan bapak-bapak, ibu-ibu, kalau dulu seperti itu, sekarang juga seperti itu. Apa maksudnya? Kalau dulu bekas orang soleh, mantan orang soleh dielu-elukan, sekarang sama. Dulu zamannya hidup dielu-elukan, bahkan sampai meninggal pun dielu-elukan. Sekarang juga sama, waktu masih hidup dielu-elukan, hulu, al-itra, berlebih-lebihan, sampai sudah meninggal pun masih dielu-elukan. Dan itu ternyata, kalau antum mau tahu, itu terjadi di era Rasul pertama. Rasul siapa itu? Nuh. Kepada siapa yang dielu-elukan? Coba. Lupa, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Urusan ayat, urusan ustadz, tidak apa-apa. Udah terima aja. Apa? Surat apa? Surat Nuh ayat berapa? 23. Pinter. Yuk antum baca. Gitu. Saya lihat, walaupun ada tabirnya, dia nyontek urusan. Yo kan usaha, gak apa-apa, usaha bener, gak apa-apa. Usaha dan alhamdulillah bener gitu loh. Yo, monggo ayat 23. Yang pakai handphone nggak ada catatan kaki. Ayat ini qadarullah ada catatan kakinya, teman-teman, sahabat ilmu. Yuk, monggo silakan. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa dan Yahud, Ya'uq dan Nasr. Catatan kakinya.
Wa, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr adalah nama-nama berhala yang terbesar pada kabilah-kabilah kaum Nuh yang semula nama orang-orang saleh. Ya. Jadi Bapak Ibu para tamu Allah sudah tahu sekarang dengan catatan kaki ini. Ternyata mereka dulunya orang soleh. Jadi akhirnya kita punya satu khulasah khususnya gini. Jadi tidak heran kalau yang didatangi Sunan Kalijaga. Yang didatangi bukan yang mantan koruptor, ya kan? Perampok, enggak. Yang didatangi yang dulu penyampai agama, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan apalah, ya kan? Lah ya, Habib ini, karena dulunya soleh. Seperti tadi, ada nama Wat, ada nama Suwa, ada nama Yaguth, ada nama Ya'uq dan Nasr. Tuh. Ya, seperti itulah yang terjadi dulu. Bahkan sampai sekarang seperti itu. Makanya tadi Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan jangan minta tolong kepada selain Allah. Beliau lanjutkan, lihat poin ketiga. Waihaka bi ayyi wajhin talqahu ghadan. Celaka dirimu bi ayyi wajhin talqahu ghadan. Kamu nanti akan berjumpa dengan Allah. Dengan muka apa kamu nanti menjumpai Allah? Dengan wajah yang seperti apa nanti kamu ketemu dengan Allah? Sementara kamu di dunia itu menyekutukan Allah. Nanti semua berjumpa dengan Allah. Dengan muka apa nanti kamu berjumpa dengan Allah? Dilanjutkan oleh beliau, wa anta tunazi'u fid dunya. Kamu di dunia menentang Allah. Kamu di dunia menyekutukan Allah. Kamu di dunia menentang Dia. Mu'ridun anhu, berpaling dari Dia. Menentang Allah, berpaling dari Allah. Muqbilun ala khalqih, tapi kamu malah menghadap kepada makhluknya Allah. Kok enggak malu nanti ketemu dengan Allah? Gitu loh. Ini bahasa orang, maaf punten ya yang orang Jawa. Ini muka ndablek itu. Iya. Sementara di dunia kita diberikan fasilitas semuanya sama Allah. Sampai satu ketika mengatakan bi ayyi wajihin talqahu, dan kelak kamu akan berjumpa dengan Allah. Mau menghadapkan dengan muka seperti apa? Di dunia menentang, di dunia berpaling, tapi kemudian malah minta kepada makhluknya. Musyrikun bih, menyekutukan Allah. Tunzilu hawaijaka bihim, kamu malah minta kepada makhluknya supaya dia menurunkan hajatmu dan lain sebagainya, ya kan? Tunzilu hawaijaka bihim, kamu keluhkan hajat hidupmu kepada mereka, kan makhluknya. Wa tattakilu bil mahammati alaihim, kamu juga tawakal perkara-perkara hal penting kepada mereka, kan makhluknya. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, irfa'ul wasaid bainakum wa bainallah, singkirkan, angkatlah perantara antara kamu dengan Allah. Dengan perantara wasilah tadi, tawasul tadi antara kamu dengan Allah, singkirkan itu semuanya. Kenapa? Fa inna wuqufakum ma'aha hawasun, ketergantungan kepada itu semuanya adalah merupakan satu bentuk kebodohan. La mulka wala sultan wala hina wala izza illa lil haq. Tidak ada kekuasaan, tidak ada kerajaan, tidak ada kekayaan, tidak ada kemuliaan kecuali milik Allah dan bersumber dari Allah Ta'ala semata. Jadi kata kuncinya, tidak boleh menyekutukan Allah, bergantung semata-mata kepada Allah. Taib. Ada hadisnya ini. Bukan hadis yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani.
Ana berikan komplitnya ya. Beliau sampaikan kun ma'al haqqi bila khalqin wa ma'al khalqi bila nafsin. Silakan untuk diartikan ini. Jadilah kamu bersama Allah. Anak ulan, jadilah engkau orang yang bersama dengan Allah, bukan bersama dengan makhluknya. Kun ma'al haqqi bila khalqin. Jadilah kamu orang yang selalu bersama dengan Allah, bukan bersama dengan makhluknya. Wa ma'al khalqi bila nafsin. Dan ketika bersama dengan makhluk, janganlah bersikap egois. Apa itu? Dalil apa? Nasihatnya bagus sekali. Kun ma'al haqqi bila khalqin. Tetaplah kamu selalu bersama dengan Allah, bukan bersama dengan makhluk. Jadi selalu punya satu rasa ketergantungan terus kepada Allah itu. Jadi selalu minta kepada Dia, selalu minta kepada Dia, selalu minta kepada Dia gitu. Ingat tadi yang nasihatnya Rasul kepada Abdullah bin Abbas tadi. Taib, ya. Kemudian adalah saya minta tolong. Cukup, ya. Nomor 4 sekarang. Poin yang keempat. Yuk. Al-isti'anatul masyru'ah. Minta tolong yang disyariatkan oleh Allah, artinya boleh secara agama. Ya. Yaitu antasta'ina billahi ala halli masyakilika. Minta tolong kepada Allah untuk semua kesulitanmu. Minta tolong kepada Allah untuk semua kesulitanmu, supaya Allah melepaskan tadi. Dalilnya yang tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Taib. Kemudian masih poin yang keempat, wal isti'anatu syirkiyah. Minta tolong tapi termasuk kesyirikan, dianggap syirik. Yaitu antasta'ina bi ghairillah kal anbiya wal auliya wal amwat awil ahya'il ghaibin. Minta tolong kepada selain Allah seperti minta tolong kepada nabi, para wali yang sudah meninggal. Kalau nabinya masih hidup boleh, minta kepada wali yang masih hidup boleh, tapi ingat, bukan yang perkaranya Allah. Tetapi tadi kalau sudah meninggal, apalagi sudah meninggal, enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena mereka tidak mendengar. Jadi minta tolong kepada orang yang maaf tidak mendengar itu sia-sia. Di TV itu orang mendengar, dibikin tidak mendengar, itu duitnya banyak, sampai kontrakannya banyak. Siapa itu? Siapa? Nah, antum hafal tuh, berarti nonton jenengan. Gitu. Lah ya, Pak Bolot itu normalnya dengar, tetapi membuat dirinya dengan cara seperti itu mengantarkan pundi-pundi walaupun tidak boleh dalam Islam. Tetapi bahwa tadi yaitu minta tolong kepada orang sudah meninggal, siapapun. Maaf loh, ini jangan keluar dari masjid nanti bahasanya beda loh. Tidak dilarang ziarah, nanti munculnya begitu. Oh, orang salaf, orang sunnah tidak boleh ziarah. Boleh ziarah.
Yang tidak boleh minta kepada yang diziarahi yang sudah meninggal. Kenapa tidak boleh? Baca dalil suratnya 27 ayatnya 80. Ya. An-Naml. Dan engkau tidak akan dapat memberi petunjuk orang buta dari kesesatannya. Engkau tidak dapat menjadikan seorang pun mendengar kecuali orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, lalu mereka berserah diri. Ya, ini dalil. Orang sudah mati tidak dapat mendengar. Loh Ustaz, itu kalau orang mau ziarah ke kuburan kok disuruh baca salam? Iya, itu adabnya mau menziarahi orang yang ada dalam kuburan. Adabnya mengucapkan salam. Hadisnya cuma satu, yaitu mengucapkan salam. Tidak ada hadisnya orang yang di kuburan jawab salam. Tidak ono. Jadi clearkan, jenengan harus clear. Yang ada hadisnya orang ziarah kubur diantaranya adabnya mengucapkan salam, tapi gak ono hadise tentang wong ning kuburan raddus salam, jawab salam, ndak ada. Mau datang ke kuburan gak salam pun ndak mengapa, tapi etikanya mengucapkan salam. Kenapa? Mendoakan mereka. Berarti orang yang di kuburan tidak akan doain kita. Yang salah kaprah kan kita ini. Mau nikah datang ke kuburan, ngelus-ngelus kuburannya bapak mohon izin Pak, besok mau nikah sama Uda, besok mau nikah sama si Uni. Enggak ada. Yang di kuburan juga mau rela enggak akan bisa hal itu. Tapi hal itu dipertontonkan ke masyarakat luas, seolah-olah hal itu diperbolehkan, dibenarkan. Loh, coba itu. Jadi tidak ada. Ini yang tadi dibaca oleh si Mas tadi. Kenapa orang rame-rame minta datang ke kuburan para wali, nabi? Ya karena tadi dulunya soleh. Karena dari kesolehan maka mereka yakin. Akhirnya mereka mintalah itu kepada yang sudah meninggal. Taib, ya. Selanjutnya tadi minta tolong kepada selain Allah, baik nabi, wali yang sudah meninggal. Dikatakan oleh penulis kitab, fahum la yamlikuna naf'a. Mereka tidak akan mampu memberikan kemanfaatan, wala dzurran. Mereka juga tidak akan mampu memberikan, menolak yang madharat. Wala yasma'una du'a. Mereka tidak mendengar doa. Walau sami'u, andaikan mereka mendengar, mastajabu lana, mereka tidak akan mampu mengabulkan permintaan kita. Jadi maaf, punten para persahabat ilmu, sahabat al-ikhlas, para tamu Allah, saya tidak tahu sing budu sopo akhirnya. Coba Allah saja mengatakan mereka tidak mendengar seruanmu. Tapi andaikan toh pun mereka mendengar, mereka tidak akan memperkenankan. Gitu. Dalilnya Al-Quran. Suratnya 35, ayatnya berapa? 14. Oke, yuk, monggo Mas. Mas, punten. Bahas sini deh. Cih, matur nuwun. Syukran atas diantarkan beberapa pertanyaan. Saya kalah. Monggo, yuk dibaca suratnya 35 Fatir
ayatnya berapa tadi? 14. Yes, monggo. Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruanmu, dan sekiranya mereka mendengar, mereka juga tidak memperkenankan permintaanmu. Dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu, dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu seperti yang diberikan oleh Allah yang Maha Teliti. Kelak di hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu, kata Allah. Mereka tidak akan mengingkari. Mereka enggak terima. Ayat tadi mengatakan in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Jika kamu menyeru mereka, tadi gitu kan? Mereka enggak mendengar. Andaikan toh pun mendengar, loh kata Allah, mereka tidak akan memperkenankan. Kan guamblang itu udah pakai u saya, kan guamblang jelas gitu loh. Kalau orang Jawa udah pakai u itu udah superlatif ya Bi ya. Iya, bahasa Arabnya sigat mubalaghah itu. Sudah guamblang jelas lu gitu kok dalilnya. Kok masih datang ke kuburan mereka minta. Kalau ziarah boleh. Ziarah ke orang tua kita. Ingat tadi loh kata Rasul, kafabil mauti wa'idhon, kata Rasul, hadis dari Ali radhiyallahu anhu, Rasul sampaikan, cukuplah kematian sebagai nasihat. Apa? Kamu akan seperti itu juga, gitu loh. Baik, lanjut. Ammal isti'anatu bil ahya'il hadirin. Lanjut. Masih poin yang keempat bawahnya, adapun perihal minta tolong kepada orang yang hidup, hadir, ada dia, fima yakdiruna alaih, tapi untuk perkara yang mereka mampu. Jangan dibikin sebenarnya mereka tidak mampu dianggap ini yang keliru. Oke, paham? Taib? Ada perkara yang sejatinya dia tidak mampu, tapi masyarakat menganggap ini yang maaf keblinger masyarakatnya. Apa ada Ustadz? Banyak. Aku nggak pakai ba, banyak dok pakai u apa? Banyak. Kita ambil contoh, antum baca dalilnya. Suratnya 31, ayatnya 34 terakhir. Yang ngendikan Allah di ayat ini, silakan fahami. Pelan-pelan Mas, aku tak menjelaskan per bagian. Oke, baca. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Stop dulu Mas, nanti lanjut. Kiamat. Antum itu termasuk wong hebat. Benar. Sudah bisa melewati kiamat. Kan katanya 2012. Nah sekarang 2020 apa? Hebat no antum, gitu. Loh Rasul aja ndak tahu tentang kiamat. Di hadis Arba'in nomor urut 2, Rasul ketika ditanya oleh Jibril alaihissalam, kapan kiamat? Jawabannya apik dia. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il, yang ditanya akan hal itu tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Rasul aja nggak ngerti loh. Wong ngata berantah kok Gembagus ngerti loh. Kan gitu. Lanjut, yo Mas. Dan dia yang menurunkan hujan. Tuh coba, dia menurunkan hujan. Kita hanya minta. Tadi saya katakan Rasul pernah diminta oleh orang Arab Badui karena kondisinya kekeringan, tapi Rasul berdoa kepada Allah. Bukan dengan nyalain dupa, bukan dengan mukul-mukul apa itu keliling lapangan mau ada acara balap mobil macam-macam. Nggak ada itu. Berdoa kepada Allah, minta hujan itu. Lanjut. Itu kan terkait dengan istighosah. Lanjut. Yuk.
dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Yang ada dalam rahim, walaupun Pak Dokter punya alat yang secanggih apapun, tidak akan akurat 100%, pasti ada missnya 0,00 sekian persen. Lanjut, yang keempat. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Tuh, 2024 itu tahun politik. Februari tanggal 14 itu nanti adalah coblosan. Tahu tak sampaikan? Berarti sekarang lagi ramai untuk menggalang grassroots pemilih. Tapi tidak sedikit mereka yang nanya kepada yang seolah-olah tahu apa itu al-kahin, dukun. Dan heran saya di negeri antah berantah, dukun itu panggilannya mbah. Mbah, besok itu gimana mbah ya peruntungan saya? Mesti mbah itu. Hati-hati loh yang dipanggil mbah loh. Hati-hati loh ini loh. Hati-hati loh jenengan loh yang dipanggil mbah loh. Itu coba. Heran saya loh, pendidikannya S1, S2, S3. Kalau secara pendidikan graduate-nya mencengangkan. Tapi tadi masih mempercayai tadi, padahal dikatakan sama Allah, hanya Allah yang tahu apa yang akan terjadi esok pagi buat dirimu. Terakhir nomor 5. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Itulah 5 rahasia Allah di surat 31 ayat terakhir, ayat 34. Maka minta tolong kepada orang hidup yang mereka mampu, boleh. Ya juzu, boleh. Contoh, mimbina masjid, bangun masjid. Au akhdhi musa'adah maliyah, atau untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya, soal harta dan lain sebagainya, fahiya jaizatun, ini boleh. Tetapi yang boleh untuk urusan yang baik dan ketakwaan, yang tidak boleh untuk urusan dosa dan permusuhan. Silakan dibaca dalilnya. Suratnya surat yang kelima, ayatnya ayat yang kedua. Monggo. Wahai orang-orang yang beriman, Iya. janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu haji hewan-hewan kurban dan qalaid, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Iya. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Iya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Iya. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram. Terus mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Iya. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Syukran, itu dalilnya. Tolong menolonglah dalam urusan yang baik, tidak boleh tolong menolong konspirasi dalam urusan yang tidak baik. Baik gitu. Lanjut. Itu ada hadis itu di dalam kitab yang antum pegang itu ada hadis, tapi itu potongan apa? Potongan hadis. Antum yang punya download Arba'in langsung buka. Arba'in nomornya 36. Oke. Ini soal tolong menolong. Antum yang punya Arba'in langsung dibuka. Nomornya Arba'in 36. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iya. siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitannya di hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan mudahkan baginya di dunia dan akhirat. Terus
Dan siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Cukup, makasih. Ini dalilnya ya. Masih panjang itu. Masuk di pertanyaan para tamu Allah. Abu Umu ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kadang saya merasa bosan. Hati-hati. Ini pertanyaan jujur, tapi juga perlu perlu untuk evaluasi diri. Ustadz, kadang saya merasa bosan meminta sesuatu yang tak kunjung dikabulkan. Apakah saya berdosa karena merasa lelah dan hampir putus asa? Apakah dosa? Iya. Karena ingat, Allah tidak bisa kita dikte. Kalau Umu yang bertanya tentang meminta, hadis Rasul berbunyi demikian: tidaklah hamba muslim berdoa, ma min muslimin yad'u, tidaklah hamba muslim berdoa dengan satu doa yang di dalamnya tidak ada itsmun au qati'atu rahimin. Di dalam doanya tidak ada dosa, unsur dosa dan pemutusan silaturahim, melainkan Allah Ta'ala akan berikan kepadanya salah satu dari tiga. Hadis ini sahih. Satu, disegerakan. Minta A dikasih A, minta B dikasih B, minta C dikasih C. Tapi ada kemungkinan yang kedua, yaitu apa yang kita minta akan jadi simpanan kelak kita di akhirat. Wa imma ayyudakhiraha fil akhirah. Kemungkinan terakhir yang ketiga, ini yang banyak tidak kita rasakan. Maka ada ayat yang berbunyi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan itu lebih dari 30 kali dalam surat 55, surat Ar-Rahman. Poin yang ketiga, pertama, disegerakan. Kata disegerakan, waktunya kapan, bulan kapan, tahun kapan, tidak dikasih tahu. Yang kedua, jadi simpanan. Yang ketiga, Allah akan bukakan, Allah akan singkap, Allah akan hilangkan keburukan yang bakal menimpa diri kita yang sebanding dengan apa yang kita minta. Tanpa sadar itu tidak terjadi, yang mestinya terjadi, dan kita tidak tahu. Setiap saat kita jalan, kita tidak tahu, ternyata kita tidak tabrakan, kita di jalan selamat. Siapa pemberikutnya selamat? Allah Ta'ala. Jadi 3 kemungkinan doa yang kita panjatkan. Di antara penghalang terkabulnya doa adalah salah satunya, baik, enggak saya sarankan salah satu, di antaranya istijal, mohon untuk disegerakan. Yang segera itu berbuka, yang harusnya disegerakan apa? Berbuka. Makanya bahasanya takjil. Apa itu takjil? Lontong. Ya, kan orang sini kan takjil itu kan kalau enggak lontong ya bakwan ya. Loh, enggak percaya jenengan coba besok Ramadan dipraktekin. Orang pasti gini panitianya, tolong mas takjilnya disiapkan. Loh, takjil disiapkan berarti asosiasinya apa? Konotasinya lontong, bakwan, mendoan kan gitu. Dalam urusan dosa, dalam urusan doa tidak boleh ada apa tadi? Istijal, minta untuk disegerakan.
Yang kedua adalah jangan ada sesuatu yang haram pada diri kita, baik yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, semuanya. Dalilnya mana Ustadz? Arba'in nomornya 10. Itu hadis dari Abu Hurairah. Tidak usah dibaca, yang baca sudah kabur. Nah, tapi cukup dilihat hadis arba'in nomor berapa? 10. Itu diantaranya. Jadi makanya jangan pernah bosan. Kenapa? Allah itu tidak bosan, mau dimintai kayak apa saja. Gitu ya. Yakin akan pertolongan Dia. Ingat tadi yang saya sampaikan awal, orang mukmin itu yakin kalau hidupnya bakal ditolong. Orang itu yakin kalau hidupnya bakal dipenuhi. Orang mukmin itu yakin kalau hidupnya bakal dijaga. Ada 3, ada 2 surat, 1 hadis. 1 surat pertama Al-Baqarah, ayatnya ayat 40. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Penuhilah olehmu, nanti aku penuhi, kata Allah. Penuhi olehmu, nanti tak penuhi. Surat 47 ayatnya 7. Tolong, nanti tak tolong. Menjaga, dijaga. Tadi arba'in nomornya 19. Gak usah khawatir. Tidak mungkin gak ditolong, karena seluruh para nabi dan rasul hidupnya mereka menolong. Taib ya. Selanjutnya pertanyaan nomor 2, mudah-mudahan bisa difahami. Ingat, tidak harus melulu dengan materi dan materi. Ingat, kekayaan batin itu sangatlah besar nilainya. Makanya Rasul sampaikan bahwa laisal ghina an kathratil arad walakinal ghina ghina nafsi. Tolok ukur kaya itu bukan kaya materi, tetapi adalah kaya hati. Taib. Bismillah, izin bertanya, Ustadz, apa yang dimaksud dengan membasmi berbagai bentuk kesyirikan dengan segala simbolnya? Taib. Hal ini tidak bisa kita lakukan dengan cara parsial. Saya ulang, hal ini tidak mungkin dilakukan dengan cara parsial. Harus komponen seluruhnya bergerak. Walaupun tidak masuk di dalam undang-undang, walaupun tidak masuk di dalam regulasi, tapi ini adalah masing-masing. Sikapi dengan cara bijak. Kalau kita melihat di dalam hadis arba'in nomornya 34. Antum yang punya arba'in dibuka. Arba'in nomornya berapa? 34 ya. Itu tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Pertama, yang punya tangan, kekuasaan, mari berbuat dengan kekuasaannya. Yang punya tangan, berbuatlah dengan tangannya. Ulah cicing, jangan diam. Yang punya lesan, berbuatlah dengan lesannya. Jangan yang punya lesan disuruh berbuat dengan tangan. Nanti kacau seperti dulu. Asal mau Ramadan, sweeping minuman keras. Akhirnya apa? Banyak kafe yang rusak. Minuman apa pada rusak, dirusaki. Kenapa? Karena yang punya tangan cicing. Mari yuk bekerja sama. Yang pembuat regulasi, buatlah regulasi yang cantik. Pelaksana regulasi, laksanakan regulasi itu dengan baik. Yang punya tangan, yang bikin undang-undang, pelaksana undang-undang, siapapun, tafadhal, yang punya tangan. Terakhir, yang punya hati, yang tidak bisa dengan lesan, tidak bisa dengan tangan. Dan itu selemah-lemahnya iman. Cuman hati ngomong sama Allah, Allah aku tidak suka, itu tok.
Dan itu selemah-lemahnya iman. Cuma dengan hati, saya tidak setuju, hanya bisa saya nangis di balik kamar. Benar, tapi nggak bisa berbuat apa-apa, hanya bisanya nangis. Allah hargai juga. Tapi sinergi dong yang tiga-tiganya. Islam punya regulasi cantik, ya. Gitu. Jangan diserahkan ke masyarakat luas. Oh, nanti kacau, tempur, nanti perang satu dengan yang lain. Ya. Yang paling penting begini, ini paling penting. Terakhir, paling penting. Belum adanya keseragaman. Mindset tentang kesyirikan. Ini masalahnya. Belum adanya apa? Keseragaman tentang masalah kesyirikan. Ada yang mengatakan itu syirik, ada yang mengatakan itu kekayaan lokal. Nah, ini yang masalahnya. Ada yang mengatakan itu kesyirikan, ada yang mengatakan itu adat dan budaya lokal. Nah, ini masalahnya, ya. Memang harus ada keseragaman. Selama belum ada keseragaman, setelah itu izin bertanya Ustadz, tak izinkan. Apakah kalimat laqad ja'akum seterusnya yang ada dalam surat At-Taubah merupakan sholawat Allah kepada Rasul sebagai bentuk pengagungan Allah kepada Rasulnya? Bahkan untuk mengamalkan bacaan ini ada amalan-amalan yang harus dilaksanakan, misal puasa, sholat sunnah, dan yang mengamalkan harus dijalankan dari ustadznya. Apakah ini ada dalilnya? Mohon pencerahan Ustadz. Terima kasih. Afwan. Taib. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahimun. Itu ayat menjelaskan tentang bagaimana sifatnya Rasulullah SAW, bagaimana hatinya beliau, bagaimana isi dada beliau. Pertama, kata Allah pakai huruf penguat, laqad jaa, pakai qad, pakai la, ikut kata bentuk fi'il madhi, kata kerja lampau, itu bentuk penguat. Sungguh benar-benar telah datang kepada kalian seorang Rasul dalam kurung Nabi min anfusikum, satu. Rasul itu datang dari kalangan masyarakatnya. Wong Bekasi ya diturunkan masyarakat, Rasulnya dari Bekasi. Wong Indonesia dari Indonesia. Orang Arab pun sama seperti itu. Yang mengerti bahasanya, yang mengerti akhlaknya dan lain sebagainya. Yang kedua, azizun alaihi ma anittum. Rasul itu punya sifat aziz, punya sifat semangat, punya sifat perkasa. Apapun ketika kalian mendapatkan penderitaan, Rasul itu punya sifat kesedihan. Yang ketiga, Rasul itu punya sifat semangat supaya kalian itu mukmin. 3, 4, raufun rahimun. 4 dan 5. Rasul itu orangnya lembut, omongannya tidak kasar. Rasul itu terakhir penyayang. Tuh. Anak ulang. 1, Rasul itu hadir dari kalangan umatnya. Yang kedua, Rasul itu berat melihat kesedihan dari umatnya. 3, Rasul itu punya jiwa semangat bagaimana umatnya mukmin. 4, Rasul itu lembut. Terakhir 5, Rasul itu penyayang. Itulah jiwa beliau.
ikuti. Terima kasih. Sudah jam 11 kurang 5. Mohon maaf atas segala kekurangan. Syukran bi hudurikum fi hadzal makan wa jazakumullahu khaira. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu Ustaz atas ilmu yang sudah disampaikan, semoga bermanfaat banyak kepada kita semua. Amin. Informasi untuk kajian Sabtu pekan depan insyaallah oleh Ustaz Abu Ihsan Al-Bayani dengan tema mendidik anak tanpa amarah. Amarah. Itu saja dari kami panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi